Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Prata Aziza, saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang berdinas di ruang ini pada hari ini dari jam 7 sampai jam 14 nanti. Nah, di sini saya akan menemani Ibu selama Ibu di rumah sakit ini. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa ya? Silky. Biasa dipanggil siapa? Silky. Baik, dengan Ibu Silky ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah tadi malam ada yang membuat Ibu marah-marah ataupun tidurnya tidak nyenyak? Ada Mbak, teman sekamar saya semalam berisik terus. Jadi kan saya jadi kesel, jadi pengen marah gitu. Pengen ngehajar dia. Baik. Kalau marah seperti itu biasanya apa yang Mbak lakukan? Biasanya saya kayak suka nutup pintu, banting pintu dengan keras, kemudian pukul-pukul tembok. Jadi Ibu, hari ini kita akan belajar cara melepaskan amarah dengan cara yang lebih aman, yaitu dengan memukul bantal ya Ibu ya. Tujuannya supaya Ibu tidak melukai diri sendiri ataupun orang lain. Waktunya sekitar 15 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk tempatnya di sini saja, apakah tidak apa-apa atau Ibu ingin di tempat lain? Di sini nggak apa-apa. Di sini ya Ibu ya. Latihan fisik ini adalah cara untuk melepaskan emosi marah melalui aktivitas yang aman tanpa melukai diri sendiri maupun orang lain ya Mbak. Tapi Mbak, kalau memukul bantal itu aman emangnya? Tentunya aman karena tidak melibatkan orang lain dan kita menggunakan bantal yang lembut ya agar tidak melukai diri Mbak sendiri. Nah, tujuan aktivitas fisik ini yaitu agar rasa marah Mbak bisa tersalurkan dengan cara yang lebih sehat, sehingga emosi tidak menumpuk dan meledak begitu saja. Oh, jadi kayak saya nggak perlu memendamnya atau tidak saya serukan kepada orang lain seperti kayak aku kesal sama dia, terus aku kayak mukul dia atau menghajar dia, itu nggak boleh ya Mbak? Iya, benar sekali Mbak. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan saat kita melakukan aktivitas fisik ini? Jadi yang pertama itu bantal yang digunakan merupakan bantal yang lembut atau yang tidak keras ya Mbak ya. Dan lakukan dengan kekuatan yang sedang, jangan sampai melukai diri Mbak sendiri, begitu. Oke, baik Mbak, saya akan perhatikan. Nah, sekarang mau kita coba atau bagaimana Mbak? Boleh saya mencobanya? Baik Mbak, kita coba ya Mbak ya. Iya. Sekarang coba Mbak pegang bantalnya. Nah, Mbak bisa sekarang untuk mencoba memukulnya untuk menyalurkan amarah Mbak. Jangan terlalu keras ya Mbak ya, biar Mbak tidak sakit sendiri. Bisa diulang lagi dengan tidak terlalu keras. Nah, bagus sekali Mbak. Nah, coba sekarang amarahnya sudah mulai reda atau belum? Sudah sih Mbak. Nanti kalau semisalkan belum reda, Mbak bisa coba pukul-pukul lagi ya Mbak ya. Baik Mbak, sekarang Mbak bisa coba untuk melakukan tarik nafas dalam ya. Mbak bisa coba untuk menarik nafas dengan hidung, lepaskan perlahan lewat mulut. Baik, sekali lagi Mbak, tarik nafas, buang. Nah, bagaimana perasaan Mbak sekarang setelah melakukan aktivitas fisik ini? Jadi berkurang sih Mbak amarahnya, terus dan juga nggak terlalu jadi sesak. Nah, bagus sekali ya Mbak ya. Sekarang saya bisa melihat Mbak sekarang lebih tenang lagi daripada tadi dan Mbak sudah terlihat tidak marah lagi. Ya Mbak, saya merasa lebih baik setelah saya tadi meluapkan amarah saya dengan latihan fisik. Jadi Mbak nanti bisa coba lagi hal ini atau lakukan hal ini lagi jika Mbak merasa marah ataupun kesal dengan suatu hal. Nah, tapi perlu diperhatikan lagi bantalnya dengan bantal yang empuk ya Mbak ya, dan tidak melukai diri Mbak sendiri. Apakah Mbak sudah paham? Paham. Baik.
Nah, karena sesi kali ini sudah selesai, nanti mungkin saya akan masukkan kegiatan ini ke jadwal harian Mbak ya. Mbak nanti bisa menuliskannya dengan huruf M jika Mbak lakukan dengan mandiri, lalu dengan huruf B jika dibantu temannya atau dibantu dengan suster-suster yang lain, lalu dituliskan dengan huruf T jika Mbak tidak melakukannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, terus. Bila tidak ada, untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar cara menyalurkan amarah dengan cara verbal, yaitu dengan berbicara kepada orang lain. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk waktunya sekitar jam berapa ya Mbak ya maunya? Jam 9 nggak apa-apa. Baik, jam 9 ya. Tempatnya di sini atau mau di tempat lain? Di sini nggak apa. Baik, di sini ya. Berarti besok pagi kita akan membahas tentang bagaimana cara menyalurkan emosi dengan cara berbicara di jam 9 di sini ya Mbak ya. Baik, karena sudah selesai, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada, saya pamit terlebih dahulu ya Mbak ya. Terima kasih Terima beristirahat. kasih kembali.